BUMN Bapak, jadi mungkin penyusunan atas customer profiling khusus untuk KAI mungkin lebih sulit ya Pak kalau Ya, harus misal takutnya kami ada kesan untuk KAI ini memang mau tidak mau memang harus diterima ngaten Bapak. Jadi mungkin ya, customer profile-nya lebih kepada customer-customer baru. Kemudian untuk peluang kontrak Bapak, kami juga sudah melakukan eh, analisa terkait peluang proyek Bapak. Jadi di pemasaran ini ada tim perencanaan Bapak. Jadi di tim perencanaan juga sudah membuat semacam analisa kelayakan baik dari baik dalam bentuk SWOT Bapak atau mungkin go-no-go proyek atas proyek yang nanti sekiranya apakah hasilnya akan menjadi optimis ataukah moderate ataukah pesimis seperti itu Bapak. Jadi ada analisa yang kami sebut dengan uh, kuat. go-no-go atau SWOT Bapak. Dan kemudian eh, seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, kalau terkait dengan takah-takah pada saat perolehan atau pada saat awal sebelum fase tender nih Bapak. Jadi di Ya, tim perencanaan itu secara intensif berkoordinasi dengan PTKA atau mungkin calon customer lainnya Bapak. Mungkin kalau di PTKA kami intens untuk melakukan kunjungan ke PTKA atau mungkin secara online atau email atau mungkin dalam bentuk lain. Jadi kami benar-benar memonitor eh, untuk proyek nanti yang akan dibuka tender ini sudah sampai di mana untuk di proses internalnya PTKA, Bapak. Begitu juga dengan calon-calon customer lain. Mungkin kalau yang di internasional, di tempat account marketing, Bapak kami juga sudah secara intens melakukan online meeting, email, atau mungkin dalam bentuk lain, sehingga dan kami kawal terus terkait eh, sampai dengan terbitnya eh, dokumen tender nih Bapak. Jadi sebelumnya dari tim account marketing ini juga sudah mengkomunikasikan terkait yang namanya eligibility criteria Bapak. Jadi di awal sudah tercapture apakah PT Inka ini comply terhadap semua persyaratannya dan apabila sudah dikomunikasikan dan ternyata ada yang tidak comply dan kita sampaikan kepada calon customer ini apakah masih mungkin atau masih possible untuk dapat diubah sesuai dengan kemampuan PT Inka sehingga nantinya PT Inka dapat mengikuti tender atau mungkin dapat menentukan strategi lain sehingga dapat mengikuti tender tersebut. Ngaten Bapak. ya. Nggih. Saya tertarik di langsung gak apa-apa ya, langsung Nggih. diskusi langsung Nggih. ya. Nggih monggo Jadi Pak. memang ini yang kadang-kadang kita harus tadi nanti efeknya kenapa Bu? Karena semuanya kan harus merefer ke accounting report. Nah, di sini kenapa kita sangat jeli atau harus strike? Ya, bagaimana di dalam proyek itu kan tentunya ada kalau ada potensi terlambat ya itu timbul denda penalti itu apakah juga disebutkan Bu ya di dalam eh, nanti di kontraknya ya. Terus yang kedua, ya kalaupun misalnya ada amandemen kontrak, apakah itu juga dibicara atau disebutkan di dalam tender yang akan menjadi kesepakatan bersama? Nggih, Bapak. Untuk yang pertanyaan pertama, Bapak terkait denda. Jadi semua proyek Bapak terkait denda ini pasti dan selalu akan dicantumkan dalam klausul denda Bapak. Jadi besaran denda, kemudian seperti detail dendanya seperti apa yang akan dikenakan kepada PT Inka itu ada dalam klausul denda. Kalau dalam kontrak internasional sudah menjadi satu kesatuan dalam General Condition of Contract di klausul liquidated damages Bapak. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan amendment atau amandemen, Bapak. Mm-mm. Ya, dengan amandemen gimana Ibu? Apakah juga disebutkan di klausul kontrak tersebut? Ibu, kelihatannya
Suaranya nggak masuk, Ibu Bu Nungki. Suara saya didengar, Nyun Ngapunten. Iya Pak, tes tes Oh, oh, mungkin beliaunya agak anu ya, atau sinyalnya agak kurang bagus. tes Halo, tes. ya, Oh, Aku yang Ji, putus ya. nggak, tadi mungkin di mute itu. Ya, atau di mute tadi mungkin ya. Ji, ngapunten Bapak tadi kok Jelas, kepencet Mas. mute Pak. Iya, iya, Sampun Pak, siap. Ji. Jadi Sama Bapak untuk amandemen juga amandan juga sudah, nggih. J, amandemen juga sudah diatur dalam klausul kontrak juga Pak. Selalu Nah, ada untuk denda dan nah, amen juga sudah selalu ada. tentunya nanti kan bagian accounting juga mereview atas kontrak tersebut ya Bu ya sebelum difinalkan nggih. Betul ya? J, J Pak. Nah, terus dari draftnya itu sebelum direview dari bagian accounting, apakah biasanya itu istilahnya untuk denda atau penalti itu berdampak langsung atau variabel konsideran atau at cost secara terpisah dengan harga kontrak. Jadi artinya kalau memang kena denda nanti pendapatannya harus dikurangkan atau net income-nya atau sales-nya atau revenue-nya. Itu bagaimana Bu kontrak biasanya? Ini nanti juga berdampak sih walaupun itu nanti di dalam PSAK-nya kan sendiri ada dua dua variabel yang sama-sama boleh diperlakukan baik variabel konsideran ataupun at cost secara terpisah dengan harga kontrak. Itu gimana Ibu? Tes tes. Ya izin Pak. Kalau Iya. eh berarti kan kalau kita bicara masalah denda pasti kan sebelumnya kita akan bicara masalah MPPL-nya terlebih dahulu, gitu, Pak. Yes. Berarti MPPL kan memang udah kita koordinasikan ke unit-unit terkait. Mm-mm. Sehingga eh, memang konsekuensi akhirnya memang konsekuensi denda apabila barang itu terlambat itu akan pasti akan mengurangi margin di kami ya. Nggak, maksudnya pertanyaannya sederhana aja. Nggih, pripun? Apakah mengurangi nilai kontrak atau dendanya itu terpisah dengan kontrak di Oh, awal? mengurangi nilai kontrak, Pak. Oke ya, itu Iya, penting, itu nggih. menjadi catatan ini. Iya, Berarti kalau mengurangi nilai kontrak. mengurangi berarti tidak ada isu not issue at cost masuk biaya. Maka nih hal ini tapi tergantung ya Pak ya. Mungkin setiap kontrak perlakuannya bisa berbeda-beda gitu. Leres nih. Apakah Seharusnya sama sih, Pak. apakah Kalau denda pasti akan konsisten? mengurangi. Iya. Oke, sepakat ya. Oke. Mm-mm. Nah, nanti artinya ini kita klarifikasi di accounting perlakuan karena kita penting ini pengakuan di sini. Nanti sehingga jangan sampai profit margin kita seolah-olah tergerus atau malah terlalu ketinggian. Itu mungkin salah catatannya di sana. Walaupun sama-sama laba komersialnya tidak berdampak, tapi secara pencatatan di PSAK-nya mungkin masih kurang tepat. Begitu Pak ya, tujuannya seperti ini ya. Kami pastikan nanti ya, tentunya nanti kita juga minta salah satu dokumen sumber yang mungkin menjadi alat bukti atau sebagai pembuktian. Ngaten nggih Pak nggih. Lanjut. Pak, bisa intro Pak, Andri Nggih, Pak. Pak Andrianto dari Departemen apa Pak? Keuangan, keuangan Pak. Oh, nggih, monggo Bapak. Siap. Ye, jadi secara kontrak memang diatur pasal denda. Jadi denda berapa perhitungannya Persentase per mil seperti ngaten nggih, apa. Pak nggih. Ye, Persentase per perhitung. mil nggih. Ya, itu nanti kan tidak baku Pak. Misalkan nanti ada perubahan kan tinggal mengikuti. Maksudnya perhitungannya itu mengikuti sesuai kontrak, tapi pembebanannya dia itu eh, akan di anu Pak, mengurang apa? Pendapatannya tetap, tapi dia akan menjadi beban denda gitu loh. Jadi pencatatannya itu terpisah ya Pak ya, antara Eh. pendapatan itu tetap sesuai kontrak, tapi nanti Mm-mm. di sisi pencatatan akuntansi ada beban denda yang akan mengurangi marginnya gitu. Itu ya. Nah, ini Ya, kelihatannya mungkin nanti difikskan dari Departemen Konten ya tentunya ya. Dan tentunya kami juga ingin melihat karena ini berbasis kudu eh, apa jenenge report atau dokumen sumber. Jadi baik ya tadi Pak. dari Pak Andrianto, boleh enggak apa-apa Mas. Cuma kita memastikan ini memang kajian kita itu atas diagnosis dari PwC temuannya di sana. Jadi kita untuk memastikan Hmm. apakah itu temuan itu menjadi
masih berlaku seperti itu sehingga tidak ada matching konsep antara kontrak dengan pengakuan di accounting, ya nanti kita buktikan ya. Mohon maaf, siap. Terus yang kedua, pencatatannya Mas, misalnya gini, di dalam perhitungan kita itu di dalam kontrak kan ada misalnya denda sekian persen per mil. Terus yang kedua, waktu menentukan itu bagian dari eksekusi proyek tentu kan meninjau progres dari proyeknya itu sendiri. Lah, untuk mengeksekusi bagian itu apakah ada kebijakan? Kan ini biasanya gini, loh ditinjau itu sudah progresnya harusnya 50%, tapi kelihatannya masih 30. Kelihatannya itu potensi molor atau gimana itu bagaimana Mas prosesnya Mas? Sehingga ukuran di accountingnya, matching konsep pengakuan di accounting apa jurnalnya atau pengakuan di PSAK-nya nanti harus memang tetap matching konsep. Jangan sampai pengakuannya terlambat. Jadi sudah ada unsur kita pasti nih. Oh, kelihatannya baru 80%, sedangkan waktu di apa jenenge kontraknya sudah menunjukkan ini batas maksimal perjanjian waktunya, batas akhirnya. Nah, itu bagaimana? Eksekusi seperti itu. Mohon izin. Ini masih memang Mungkin PR Mbak Fransy. Inci nanti bisa nambahkan. Tapi gini Pak, Ya, eh, siap. kami itu Hmm. PR banget ya bahwa dengan apa yang dideliver di customer itu biayanya berapa itu yang secara perhitungan tepatnya itu belum dapat secara presisi menghitung, Mbak. Nah, itu memang eh, masih kendala dan sepengetahuan saya juga kami juga ada konsultan yang membantu untuk menghitung HPP saat per proyeknya ataupun per karnya, bagaimana cara menghitungnya. Jadi pembebanan saat dia sales berapa dan dibebankan berapa itu memang masih menjadi kendala di kami, Pak. Ya, tapi pada intinya gini aja Pak, sederhananya memang kita memang harus hati-hati untuk pencadangan apa atas biaya atau denda ini. Tentunya kita harus memastikan bahwa kesalahan keterlambatan itu apakah di dalam kontrak itu disebutkan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang kena punishment itu nggih, Pak nggih. Terus nggih. Jadi tentunya saya khawatir nih bunyinya kontrak misalnya oh tidak ada ini kesepakatan antar pihak. Berarti dari pihak penjualnya nih. Karena memang janjinya 3 bulan, 3 tahun atau gimana, tapi sampai 3 tahun belum ada progres untuk BAST. Anggap aja ini eh, pakai proses penyelesaian atau point in time, misalnya seperti itu. Nah, sehingga setidaknya cut off laporan keuangan harusnya sudah di-accrue. Walaupun ini belum ada surat penalti antar pihak. Maksud saya di sana. Evaluasinya ke sana nanti. Ya walaupun ini mungkin nanti yang bisa menjelaskan ini bagian accounting sebenarnya ya. Tapi setidaknya begini, maksud saya bunyi kontrak sejak awal itu harus dibunyikan. Karena ini konsekuensinya profitabilitas dari pihak Inka bisa tergerus. Ngoten jelas nggih Bapak nggih. Makanya cuma apakah di dalam eh, menjalankan kontrak tersebut itu antar pihak itu memang dapat dikategorikan panismonya bagaimana bunyi kontraknya kan ngoten ya bisa juga oh kamu sebagai pihak customer juga ikut peran sehingga prosentase yang harusnya misalnya 2 per mil sekian itu harusnya dipotong nah ini kan tentu tentu harusnya ada suatu keterangan yang memastikan pada waktu batas cut off toleransi timing waktu sudah due date jatuh tempo. Kan ngoten nggih. Ini penting sekali. Terima kasih Pak Andrianto atas keterangan dari pihak finance ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan atas keterangan beliau-beliaunya tadi bertiga. Kalau enggak nanti saya ingin memberikan suatu keterangan dari bagian accounting atas apa yang sudah disampaikan dari bid pricing maupun marketing sehingga dari Sedikit review Pak kontrak Budi, oleh akuntansi nanti bisa apa jenis menyatukan apa yang sudah disampaikan. Pripun Pak Ria Andrianto? sedikit Pak Budi, Siap, monggo Bapak mohon Asari. izin, ya, mohon izin terkait dengan tadi yang dijelaskan sedikit ya.
mengenai penilaian dengan KI itu kan seolah-olah wajib ya. Itu apa artinya itu enggak ada penilaian misalnya soal kemampuan bayar dan sebagainya gitu. Mohon dijelaskan seperti itu. Monggo. Pagi, Pak. Oke. Kalau untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mohon maaf barusan lagi barusan ada selingan. Jadi intinya kalau kami selama ini ya Pak, Mm-mm. customer kami itu nggak banyak ya, apalagi dengan KAI. Jadi kalau kami dikatakan historisnya pun tanpa memberikan suatu kajian yang sangat panjang pun kami bisa jelaskan historisnya kami sama KAI itu sangat bisa dikatakan sangat lancar. Karena Mm-mm. satu, jika dia SKBDN kan secure Pak. Jadi ketika kita akseptasi ya mungkin sekitar 2 minggu setelahnya atau kurang dari sebulan itu sudah kami menerima pembayaran. Jika TT pun juga kami sejauh ini tidak pernah mengalami delay yang lama. Delaynya itu biasanya bukan karena KI yang nggak mampu bayar, kita udah nagih dan nggak mau bayar. Itu ternyata ada suatu concern di dokumennya lah atau mungkin ada sesuatu hal yang seperti itu. Satu lain lain dan itu pun case by case ya Pak. Jadi sejauh ini kalau sudah di review eh, dari pemasaran customernya secara umum ya kemampuannya seperti apa, kami sebenarnya impactnya pengakuan piutang kami dan aging piutang kami pun tidak begitu menjadi masalah. Yang saat ini pun piutang kami Pak yang lama itu case-nya tuh yang sangat lama, yang sudah tahun lama dan terakhir memang ada case yang eh, baru, namun itu dari ri- beberapa kontrak kami berapa tahun 5 tahun ke belakang itu hanya satu dua case gitu Pak, dan itu tidak yang sampai apa ya menjadi signifikan dalam piutang kami itu. Itu ya. Ada Oke. yang macet begitu enggak ada ya Macet tagihannya? ada, tapi Nah, bukan tidak terbayar ya Pak. Satu macet ada tuh ada case-nya. Eh, Misalnya ada concern di kontraknya kah atau mungkin macetnya mungkin ada kemampuan tidak bayar itu satu kami terakhir itu sama Damri tapi ya bukan macet yang dia nggak bayar sama sekali nggak dia bayar cuma mungkin eh, kemampuan bayarnya kemampuan bayar dia tuh ya nggak banyak gitu Pak tapi kami ya tapi dia bayar jadi continuousnya masih ada. bisa disebutkan besarannya yang tagihan yang lama itu. Eh, Paling berapa ya dua saya lupa Pak 2 2 3 miliaran aja kok Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke. Monggo Eh, Pak Budi. saya belum dijawab ini pertanyaan saya nanti untuk memastikan Bu Insi ya. Jadi begini, eh, selama ini kita kan tadi sudah diskusi bagian marketing dan eh, bid and pricing. Tentunya ini review kontrak kan oleh akuntansi ya Mbak ya, accounting ya. Tentunya dia juga harus bikin kertas kerja atau accounting position paper. Nah, yang saya pastikan dulu nih, biar saya tidak ragu nih. Jadi pendapatan diakuinya bertahap atau saat serah terima, Mbak? Atau Sesuai overtime kontrak. atau point in time? Apa? Sesuai kontrak, Pak. Kadang ada kontrak yang dia overtime, ada yang point in Point time, in time. ada Oh yang gitu, combine siap. gitu. Jadi ada Kalau kontraknya. point in time pun FOB shipping point atau FOB destination? Kalau di KI itu destination, Pak. Destination ya. Kalau Berarti KI, Franco heeh. Gudang pembeli ya. Iya. Berarti biaya angkut, ada kerusakan, tanggung penjual ya. Selama sebelum pengiriman ya, Pak ya. Oke. Ya, ya artinya kan kalau Franco gudang pembeli artinya kan kita kirim ke pihak Oke, Inka nih. oke. Betul nggak? Kita Inka. Kalau yang keluar negeri saya agak lupa sih, tapi udah cukup lama. Yang baru Nah, ini saya juga mungkin penting, Mbak. tanyakan ke Kalau luar logistik negeri ya. nanti Ditanyakan ke eh, logistik atau pemasaran ya Pak, saya nggak copy apa asuransinya seperti apa gitu. Tapi kalau di Semua itu kami itu, iya. eh, kalau nggak salah sudah juga pembeli juga, orang pembeli juga. Kenapa? ya, itu poinnya di sini, Mbak. Pada Iya, waktu paham Pak. pembentukan Oke. kontrak, ya makanya nanti kalau boleh nyanyun ngapunten, karena ini pembuktian substance over formnya itu adalah berkaitan dengan dokumen sumber. Kalau boleh minta salah satu aja gitu boleh ya? Kajiannya, oke, oke. Ya. Kajiannya Terus Pak ya. yang kedua, jadi poinnya ada, memang krusialnya di sini.
Jadi sesuai dengan PSAK yang kemarin kita diskusikan, tapi kan kemarin belum pada posisi di subproses pendapatan. Sekarang kita pastikan. Jadi untuk dampak denda pencatatan di pendapatan, seperti yang sudah dijelaskan dari beliaunya tadi, itu kelihatannya eh, variabel konsideran, artinya langsung pendapatan dinetokan, Mbak. Sedangkan kemarin Mbak Inci memberikan penjelasan at cost secara terpisah dengan kontrak. Itu nanti juga bisa kalau memang itu Maksudnya perlakuannya, gimana, Pak? enggak gini. Jadi kontrak itu kan luar biasa. Kalau misalnya jenengan ada denda keterlambatan di dalam kontrak, pasti itu harusnya variabel konsideran. PSAK-nya Heeh. kan gitu. Tapi kalau jenengan at cost secara terpisah dengan harga kontrak, artinya penalti dendanya itu di kontrak tersendiri, pasti itu Oh, BUA, enggak, Pak. terpisah. Enggak ada statement kayak gitu. Jadi gini, Nah, itu penting ketentuan, ini. ya maksudnya dispute itu kayak gini, Pak. Kalau kontrak itu pasti ada, dan dia itu pasti ada dalam kontrak. Itu tidak terpisahkan dengan kontrak utamanya ya, Pak ya. Berarti Tapi, pengurang ya. tapi itu bukan pengurang net langsung di pendapatan. Pendapatan kami tetap sesuai kontrak. Tapi beban dendanya itu kami catatkan terpisah. Jadi bukan net, Pak. Nah, Kami ngakuin itu, dan dia tuh diakuin di laba rugi kami akuin, tapi tidak dalam net di atas. Karena nah, itu masuk di kami adalah di beban lain-lain, bukan kayak nah. pengurang seperti itu. Makanya Mbak, saya satu nanti minta contoh kontraknya bunyinya, nanti Nggih, contoh untuk accounting approve pada waktu eksekusi jurnal nggih, monggo. Nanti treatmentnya. disampaikan Ya, aja Pak permintaan datanya, ya, nggih. nanti Mas Agus anut ya. Nah, terus untuk tahap berikutnya Mbak ya, ini kan kalau sudah Pak Hariwati sudah melangkah, ya tentunya eksekusi proyek dengan pemantauan biaya yang kedua dengan sub-sub proses yang ini. Sebenarnya ini masuk ke angka pengelolaan kontrak, tapi yang huruf apa ini yang bawah tadi ya, yang cukup nomor J atau D ya tadi itu ya. Tapi intinya begini Mbak, jadi intinya eh, ini mungkin bukan bagian Mbak Inci ya, mungkin istilahnya bagian dari teman-teman yang ada di perencanaan dan pengendalian ya, plus accounting mungkin ya. Jadi memang di sini harapan kami untuk eksekusi proyek ini kan pemantauannya, pengendaliannya jangan sampai itu HPP atau ongkos at cost-nya itu melebihi dari profit kita. Kan gitu ya. Terus istilahnya paribasanya jangan sampai kontraknya rugi ya sehingga progres fisik itu perlu Itu perlu ya Mbak ya. Kendalanya bagaimana Mbak? Kira-kira apakah kadang-kadang antara hitung-hitungan ya di bid and pricing di awal, misalnya kita probabilitas kontraknya 30%, tapi pada waktu eksekusi sampai finish good itu sampai cuma 25%. Itu apakah bisa seperti itu gimana? Kalau boleh eh, tahu. enggak. Mas Andri apakah masih join? Join dong. Ya, Mas itu minta tolong dijelasin pertanyaannya apa bagaimana kendala dalam monitoring anggaran dari budget sama realisasi Ini progres Yo, fisik. pergerakannya. progres fisik yang saya jelaskan tadi, Pak. Jadi Ya. perhitungan HPP itu kami itu belum bisa menghitung Mm-mm. bagaimana pembebanan per karnya. Misalkan jam mesinnya berapa, material yang terpasang itu berapa. Nah, itu memang di apa yang membuat itu kan beberapa departemen, Pak ya. Ya. Itu. Nah, cuman itu sampai sekarang memang masih kendala belum bisa dari teman-teman itu memprovide data-data satu karnya itu eh, komponen apa saja dan berapa yang terpasang, lalu biayanya berapa. Nah, itu masih kendala. Nah, selama ini kalau di kami cara menghitungnya adalah dari proyeksi biaya itu nanti akan membentuk eh, variabel cost. Variabel cost, jadi itu kan berisi tentang material, terus subkon, terus biaya biasa, apa biaya-biaya just prof ataupun dari manajemen proyek, pengujian dan lain-lain. Nah itu nanti yang akan
diproyeksikan sampai dengan proyek selesai. Nah, itu nanti yang akan bisa dijadikan apa ya, eh, pembebanan di HPP. HPP saat ada pengiriman secara parsial sesuai dengan kontraknya, Pak. Tapi bagaimana menghitung FOH-nya? Nah, ini yang formulasi yang apa presisinya yang kami belum bisa secara tepat akurat, Pak ya. Gitu, Pak. Ya, kembali lagi ke tadi kan kemungkinan pendapatan ini kan ada overtime maupun point in time ya. Artinya bisa Mhm. berdasarkan progres maupun serah terima. Lah, Ya, kalau biasanya kita ada apa jenenge kontrak dengan Inka, sorry, kontrak dengan apa? KAI. Nah, tentang KAI itu kan biasanya multi year. Itu pengakuannya eh, kalau misalnya kita ngomong tadi itu overtime, artinya progres prosentase, itu berarti kalau biayanya mencapai 80%, berarti Eh, pendapatan juga dikecebandingkan gitu atau gimana Mbak Insi? Kalau KI, anu Pak, poin income semua Pak, nggak pakai progres. Oh, point in time. Iya, Nah, kalau multi year berarti multi-year masuk ke juga. Kan? dikapitalisasi ke WIP gitu ya? Iya, Gitu ya? iya. Oh, tadi biaya-biayanya yang sudah keluar, baik itu biaya bahan baku, biaya pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, overheadnya dikapitalisasi semua ke WIP ya, G. work in process barang setengah jadi ya, gitu nggih. Oke, oke. Ini penting ini karena tetap artinya kan sebenarnya cuma nanti gini aja lah. Kami juga kita minta salah satu dokumen yang pendukungnya ya Mbak ya. Jadi nanti kita enak untuk mendeskripsikan dari temuan kita. Ngaten nggih, insyaallah ya. Oke, mungkin eksekusi tadi saya kira yang penting memang membandingkan antara biaya aktual sama anggaran kontrak aja sampai kebablasan, Mbak. Tapi setidaknya kan kendalanya ada aja ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada aja. Tapi kalau misalnya itu ada inflasi terhadap bahan baku atau impor bahan baku itu ada ketentuan di amandemen kontraknya apa mboten ya? Sepanjang kami tahu ya Pak, ketika ada penawaran itu kan mungkin dibentuk SPH itu pasti mungkin merefer pada pembelian sebelumnya ya. Itu sudah mempertimbangkan inflasi Pak. Saya, kalau Inflasi. jenengan jawabnya sepanjang kami tahu, aku kurang Iya, puas nih. karena Mas yang In, bikin SPH Mas pemasaran. Indranto Monggo mungkin. Gimana? dari pemasaran. Realisasinya gimana? Aktualnya Kan gimana? Kita ini bicara dari aktual ya. pemasaran Pak, pembentukan SPH-nya. Ya, Dari monggo. Mas Dari Wisnu mungkin dari bisa marketing membantu. bisa memberikan gambaran. Kalau ada inflasi, apakah ditentukan kontrak, apakah ada amandemen kontrak, atau bagaimana ketentuannya? Karena ini, Enggak. Oh, ya, kalau inflasi kan memang dari awal udah kita perhitungkan kan, Pak. Berarti kalau misal multi years berarti beberapa komponen udah perhitungan oh, wes estimasi mengandung inflasinya berapa. margin ya, wes Iya, mengandung di margin dalamnya. ya. Ha. Berarti di kontrak Oh, itu memang harganya udah fix. Kita kan udah setuju dengan KID harganya fix. fair value-nya Misalkan dihitung ya, fair value-nya harganya di ya. situ, ya. Terus Hmm. kemungkinan akan dikirim di kapan. Berarti itu udah kita perhitungkan Hmm. inflasinya di berapa persen gitu, Pak. Itu Boleh ya, tahu. berarti tidak Hmm. mengenal misalnya termasuk hedging apa jenenge Eh, USD itu nggak perlu ya, nggak selama ini nggak ada hedgingnya iya, ya Pak. untuk jaminan nggak ya, Enggak. Iya. kita anggarkan nggak ya. Oke, tapi dampaknya kalau rego cruise naik itu mesti marginnya turun ya Mas ya, betul ya Mas ya. Iya, Logikanya Pak. betul ya. Oke, Ya, oke. ya, ya. Oke, oke, oke. Ini penting Mas ya, karena memang masukan yang kita nanti disesuaikan dengan cuma tetap kita minta salah satu aja dokumen ya Mas ya. Jadi kira misalnya memang tidak ada amandemen. Nah, sing masuk amandemen itu apa sih Mas? Maksudnya kriteria. Kalau misalnya kontrak ada amandemen itu case di lapangannya gimana Mas? Boleh diceritakan betul? Oh, gini Pak. Berarti kalau amandemen, semisal ya Pak, semisal itu Hmm, seperti 612 kemarin. Seperti ya. 612, awalnya mereka minta spek komponen seperti ini gitu. Misalnya Oh, kursi lah, kursi. ya. Hmm, Kursi yang dulu modelnya bisa oh, nggak tidak bisa diputar gitu lah, putar ke hmm. developer. Lah besoknya
minta bisa diputar, Ada bisa di perubahan ya. revolving, ada perubahan spek. Itu akan merubah nilai kontrak. Ketentuannya itu apakah misalnya sudah terbit invoice faktur pajak juga masih diperkenankan untuk amandemen kontrak? In- Invoice sudah lepas nih. Maksudnya gini, eh, Invoice kan berarti udah invoice faktur pajak berarti udah penagihan itu. berarti enggak ya? Berarti Belum, eh, belum, si- Pak. Belum, belum belum ya? ada penagihan, belum Oke, ada penagihan. Ya. Sebentar. Ini saya punya siklus flowchart ini harus saya perbaiki nih. Soalnya Berarti amandemen ini pada gambarnya waktu masih kita proses produksi gitu kan, pas saya ada ya. pembahasan spesifikasi teknis, lah ternyata pas ada pembahasan spesifikasi teknis mereka meminta ke kita untuk misalkan Hmm, mengubah kursi itu, tapi juga melihat juga dari kemampuan Inka. Kalau kita bilang itu tidak bisa karena delivery time-nya akan nggak nututi apa nggak sesuai sama MPPL-nya ya kita menolak Pak untuk itu. Berarti memang harus apa ya eh, setuju antara kedua belah pihak kan gitu ya, 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 untuk ya, bisa mengamen itu dari ya, permintaan KAI. Sehingga nanti akan timbul penambahan biaya, tambahan kontrak lah gitu. ya, ya. Cuma kalau kita boleh simpulkan ya, memang Hmm. opnam fisik atas persentase pendapatan terhadap kapitalisasi FUH memang selama ini masih kelemahannya di sana ya Mas ya. Itu Mas Andrianto yang mungkin sama Mbak Isi ya. Jadi kalau boleh boleh kita simpulkan pada proses apa jenenge sebelum proses pengiriman, jadi pada waktu proses pelaksanaan atau pemantauan progres fisik dan jadwal penyerahan barang ini, tentunya ini kan mau menuju ke pembentukan nilai saat pengukuran maupun pengakuan di pendapatan. Tapi tentunya yang menjadi kendala seperti yang diceritakan tadi Mas Indrianto yang bagian finance kali ya. Tadi mengukur masalah persentase terhadap pembanding FOH-nya ya. Itu ya. Jadi memang tetap sampai sekarang itu menjadi PR. Istilahnya seperti itu ya. Terus untuk tadi kalau klausulnya sudah firm sampai ke pengiriman, jadi tentunya karena berbasis serah terima BAST, tentunya walaupun ada, nanti saya juga mohon ya Mbak Inci ya, kalau yang misalnya berdasarkan progres, itu contohnya ada enggak? Terus perlakuannya di APP-nya, di kontraknya bagaimana? Jadi itu satu aja. Jadi nanti bisa analisis Oke. karena apa? Iya, Pak, sampai Dalam. sebenarnya untuk saat ini yang berdasarkan proyek itu cuma satu, Pak, kebetulan. Satu proyek luar negeri. Jadi skemanya itu adalah kami memberikan report progres kami ke customer kami, kemudian kami menagih. Oh, Kebetulan yang progres pun dia sifatnya combine ya ke kami iya. ke Mm-mm. GL. Jadi kami ada progres ke dia dan kami juga ada drum untuk on point pengiriman barangnya gitu. Iya, 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 iya. Selain dari itu, kami on point semua, Pak. Nggak ada yang progres. Itu biasanya juga multi year gitu atau Multi year juga. multi year ya, tapi progres ya dia ya. Progres Mm. combine. Combine, Pak. Combine. Progres dan BAST, jadi istilahnya oke lah. Nanti aku minta contohnya, walaupun satu iya, kan iya, lebih enak Pak. ya Pak ya. Jadi Iya, Pak. setidaknya penilaian itu harus konsisten dengan PSAK-nya ya, seperti itu ya. Oke, oke, oke. Terus tadi untuk sekarang kalau proses pengiriman, ya selama ini ada temuan kan memang ada diindikasikan atau ada kelemahannya unsur di BAST-nya ya, sehingga keseragaman atau pengakuan pendapatan di accounting kadang-kadang memang tidak tepat waktu ya. Kalau boleh cerita gimana Mbak Inci? Jadi gini, case-nya itu ketika kami sudah ngirim Mohon maaf, barang, Mbak. halo, ya, Break dulu Indonesia Raya, Mbak. oke. Ngapunten.
Jadi bisa dilanjutkan, Pak. Halo, Bapak, nggih. Jadi saya jelaskan untuk yang tadi apa tadi? Progres penyerahannya nggih, Pak. Halo. Halo Pak Budi, Oke. monitor. Tadi Sorry. pertanyaannya gimana? Sorry. Saya kok Saya tadi saya matikan. Enggak, ini kan tadi ada kebetulan satu. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan itu menjadi guidance untuk berikutnya ataupun sebelum-sebelumnya ya. Jadi intinya, apakah walaupun sistemnya jenengan ya overtime atau prosentase progres, apakah ada dokumen serah terima seperti BAST itu atau gimana? ada, nggih ada Ada Pak. ya. Jadi Namanya apa, Mbak? BST Ah, juga Pak, BAST. BAST atau DPHP tergantung nama bahasa kontraknya ya di sana. Nah, kendalanya kami itu seperti ini Pak. Jadi setelah pengiriman barang itu kan ada eh, tahapan-tahapan sebelum BA itu diterbitkan. Misalnya ngirim barang kemudian diuji di sana dulu atau apa gitu. Mungkin ada biaya uji dan sebagainya. Tapi cut off penyerahannya itu menggunakan BAST. Jadi sejak pengiriman sampai dengan BAST terbit itu ternyata ada proses lain. Itu satu. Kedua, setelah proses itu selesai, mungkin ada pembahasan-pembahasan yang membuat itu menjadi open item beberapa hal sehingga BAST-nya belum terbit. Ketika BAST-nya sudah ada di draftnya, Pak, sudah disiapkan, sudah close open itemnya, kemudian didraftkan BA-nya, itu ada sirkuler. Jadi yang menjadi kendala kami adalah ternyata setelah pengiriman sampai dengan draft BA itu terbit aja sudah ada proses. Begitu draft BA itu terbit, ternyata harus ada sirkuler, ada pembahasan lain. Jadi Hmm. yang kami terima itu kan harusnya dokumen clear ya, BASC yang Hmm. disepakati dengan evidence tanda tangan masing-masing pihak. Hmm. Ternyata itu tidak bisa langsung segera. Nah, Akhirnya kan case-nya, misalnya draft VA-nya terbitnya di Maret, ternyata dokumen itu sudah baru bisa dipenuhi lengkap adalah di April. Padahal kalau dari dokumentasi kan kami dari Maret sudah bisa mengakui pendapatan kan. hmm. Nah, gitu sih Pak kendalanya. Akhirnya kami kan baru terinfo lengkapnya April, sedangkan kami sudah cut off kan di Maret. Nah, kalau boleh tahu itu pengakuan pendapatannya FOB destination berarti ya Mbak ya. Iya, iya Pak. Nah, cuma yang Apapun menjadi pendapatannya gini ya Pak, apapun jenis pendapatannya, itu concern kami adalah tipping point. bagaimanapun kan kami juga harus punya dokumentasi ya Pak untuk Ya, underlying pendapatan itu. Nah, dokumentasi itu yang menjadi concern kami. Kalaupun dia pakai progres pun ya kalau PSAK kan selama ada keberterimaan antara dengan customer, kami baru bisa ngakui. Jadi meskipun progres pun kami juga harus mengecek apakah ada keberterimaan dari customer gitu. Jadi concern kami adalah dokumen cut off-nya itu baik eh, ke customer dia terimanya kapan, BS-nya kapan ataupun dokumen apapun yang menjelaskan itu yang menjadi dasar kami untuk pendapatan itu seringnya adalah tidak on time pada bulannya. ya, saya tahu. Misalnya kejadian seperti itu, misalnya Maret sampai sudah lepas fisik pindah dari gudang kita ke gudang milik customer kita. Berarti itu pakai stok titipan customer ya, atau Bukan, menjadi artinya itu masih finish good kita intinya kan gitu ya, ya. ya, Finish sampai, good kita ya. ya, Sampai ada pengakuan ACC dari pihak sana lah ya. ya, Itu betul. baru baru dia ngomong, oke, saya sudah sepakat sesuai dengan kontrak dunia dan pokoknya secara verifikasi oke, baru jenengan juga ngakoni sales gitu ya. Ya, Oke, berarti itu bisa ditunjukkan bahwa itu harusnya barangnya itu masih berupa memo ya. Memo transfer dari gudang kita ke gudang customer atau istilahnya gudang DO ya. Piutang DO, sorry. Gudang piutang DO istilahnya di dalam sistem accounting-nya ya. kami belum ada pengakuan Pak kalau dikirim itu.
Enggak, artinya tetap stok di gudang kita kan wis lepas itu fisikalnya. Harusnya Iya, kartu stok kita di tapi nggak ada persediaan barang jadi, Pak. loh. Terus nyateknya Ada langsung di SAP gitu. itu nggak pakai memorial. Nggak ada. Sebenarnya Nah, ada ini ya, tapi mungkin nggak jalan, nggak. yes, Ya nah, mungkin nanti oke. dimagamkan ya, Pak Ini ya. poin-poin ya, poin ya. Ya, Poin Mas Agus catet. Jadi inti tentunya apa ini? Ini bahaya sekali ya, nyuwun sewu ya. Kita itu sering di lapangan seperti ini. Jadi loh, ini barangnya kok nggak ada? Ya Pak, atau justru kebalikannya, loh barangmu kok kebanyakan? Iya Pak, ini punya aneh customer yang masih dititipkan, tapi build and sales-nya atau istilahnya pengakuan pembayaran maupun penyerahan itu ternyata dia memang kebalik. Artinya apa? Dia sudah bayar, dia sudah terbit invoice, sales, tapi barangnya dititipkan di gudang prinsipalnya dia, artinya di gudang kita gitu ya. Berarti itu kan kita barangnya kereta loh, Pak. Ya boten, boten. ini Nggak apa? maksudnya kalau ini kebalik. Berarti barangnya sudah dikirim ke pihak customer, cuma karena dokumen yang menyatakan itu salesnya belum bisa terpenuhi, sehingga SAP-nya kan belum bisa di accrue atau di Iya. jurnal untuk pendapatan, nggih. Ya, Tapi jangan lupa posisi gudang di SAP kita, ya, oh warehouse kita iya. harus Nanti gini aja, titipan, Pak. gudang Nanti titipan. sampaikan di IT Gizi apa itu kan masa konsepnya nanti ke SO-nya ya, Pak ya. Ya, SD, sorry ya, sorry, ya, ya, finish good-nya harus ada nanti bukti iya. memo, bukti memo. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke IT sih, Pak. IT dan mungkin sama Eh, pemasaran juga aku ya bahwa takut dengan concernnya kayak accounting. gitu. Nggak ada, Accountingnya Pak. berarti secara fisik di gudang Tidak kan nggak ada. ono. SAP-nya Karena sih ono ya. karena kami tidak ada namanya persediaan barang jadi untuk pengeluaran seperti itu. Ya Tidak. wes, paham. Oke. Catat Mas Agus. Itu ya. Intinya saya sudah paham, Mbak ya. Tadi intinya hal-hal seperti itu harus menjadi konsen juga sebenarnya di accounting ya. Kita ngomong accounting ya. Sekecil apapun kalau tidak ada di gudang kita dan sudah bergerak dari pertanggungjawaban dari pihak warehouse gudang, kan kudunya dilimpahkan ke serah terima ke pihak ketiga. Betul ya, Mbak ya? Harusnya kan gitu ya. Secara normalite ya. Oke. Mungkin dari pengiriman dan pengakuan pendapatan ada yang masih terlompat, Mbak Inci, mohon. Apakah ada kemungkinan misalnya penilaian di progres tadi seharusnya penilaiannya prosentase tertentu tapi belum diterbitkan invoice? Kami on time sih Pak. Kalau sudah bisa diakui sales, kami akuin. Kalau bisa lagi ya kami tagih. Iya, karena memang kadang-kadang kalau sistem progres ini kan kelemahannya memang kadang-kadang kalau gak matching antara dari pihak penilai proyek dengan accounting kadang-kadang pengakuannya ini kelebihan di biayanya ya Mbak ya, betul ya. Kelemahannya ke sana ya, betul ya, sepakat ya. Jadi pada dasarnya di subproses pengiriman barang dan pengakuan pendapatan ini krusialnya kan eh, dari internal kita harus mengakui pendapatan itu setelah barang dikirim atau progres fisik. Ya, intinya kan gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya sehingga alat bukti pendukungnya tentunya dokumen serah terima yang lengkap dan sah. Jadi sehingga apa? Fungsi accounting itu terhadap verifikator atas dokumen itu sehingga apa? Saat pengakuan sama pengukuran itu harus betul-betul firm, valid kan gitu ya. Dan tentunya juga dicatat. Tapi ada catatan tadi yang kemungkinan ada pergerakan gudang atau pergerakan barang dari gudang kita ke gudang customer itu kelihatannya nanti perlu ditanyakan ke IT kita ya pencatatannya bagaimana. Itu ya Mbak ya. Pak kuncinya gimana? Mohon izin Pak Budi. Ya Mas, monggo Mas. Terkait sama apa barang yang dikirim tadi. Kalau IT itu kan mungkin nanti yang mengolah sistemnya gitu. Tapi kalau masalah input itu kan mungkin bukan divisi IT. Jadi eh, IT itu kan mungkin yang Maksudnya mengat mereka yang menjelaskan sistemnya, Pak. oh Sistemnya itu sistemnya ada gitu. ya. Ya nanti kalau prosesnya memang di user masing-masing, tapi bagaimana finish good kami di sistem kami eh, dan dokumen yang diperlukan sebenarnya di blueprint
prosesnya itu IT mungkin yang menjelaskan bersama nanti dengan usernya. Jadi Ya, yang bagian barang jadi itu nanti bagian logistik ya, yang input biasanya. Itu saya bisa jelaskan nanti sama dengan tim IT dan terkaitnya apa ya, yang bagian finish code. Oh, nggih nggih. Nggih, siap lanjut Pak Budi. ya, kata kunci terakhir ya Mbak ya di subproses ini memang kita mungkin tadi sudah diceritakan. Berarti intinya ada kendala ya untuk BST-nya kadang-kadang sering barang sudah dikirim tapi dokumennya belum lengkap sehingga untuk ya kategori BASST yang harusnya sudah dicatat atas pengakuan pendapatan bisa juga itu bergeser. Betul ya Mbak Ta? Nah, Iya, nanti Pak. kita kita ini concern di sana ya, Ya, di itu kata sudah jadi kuncinya. temuan iCover juga, Pak. Ya, siap, siap. Nah, mungkin eh, dari saya cukup ya untuk masalah pengiriman. Ada dari Mas Agus atau mungkin dari Pak Azari. Mohon maaf, ini Pak Sigit belum bisa hadir karena beliaunya masih sakit, sehingga saya mohon izin ya. Mudah-mudahan beliaunya segera disembuhkan sama Allah ya. Oke, monggo Pak Azari. Barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi atau Mas Agus. Eh, Nggih, mohon izin Pak Budi. ya, monggo Mas. Terkait adendum itu kan mungkin tidak selalu nggih, tapi ada kemungkinan. Jadi poin adendum ini mungkin poinnya itu benar di pengelolaan kontrak nggih. Tapi poin EF ini mungkin nanti bisa iya, bisa enggak tergantung kondisi di lapangan gitu nggih. Mungkin bagian pemasaran. Ya Maksudnya Mas, ini poin ini sudah benar di poin pengelolaan kontrak nggih. monggo Mas Wisnu apa Mas Andrianto tadi yang jawab ini. Atau Makanya Bu Nunggi. saya tadi memang saya tekankan adendum kontrak itu berarti apakah bisa kemungkinan sudah lepas invoice faktur pajak ada addendum atau sebelumnya kelihatannya sebelumnya tadi coba tapi bisa dipastikan juga nanti. Adendum kontrak itu biasanya prosesnya masih berjalan, Pak. Nah, nanti yang impact-nya adalah tagihan setelahnya. Oke Mbak, berarti kata kuncinya dalam WBS misalnya itu multi year juga, artinya amandemen itu apakah kita membuat invoice sama faktur pajak. Karena progres kan juga pada waktu ngitung progres biaya matching terhadap pendapatan. Itu kan juga harus nimbulkan invoice dan faktur pajak. Karena kita sistem APP kita kan kayak progres. Berarti kan pendapatan diakui pada saat progres perhitungannya sampai selesainya gimana. Atau prosentase pengerjaan. Pendapatan diakui ya ketika sudah ada BA, kemudian pengakuan HPP kami pun kami aku sejak ada BHA. Nah, case-nya itu kalau adendum jadi sebenarnya sudah berjalan nih Pak. Ternyata terus kami juga sudah menagihkan sesuai dengan kontrak awal dengan Mm-mm. invoice dan faktur pajak. Ternyata di tengah jalan ada adendum, adendumnya bisa jadi delivery, bisa jadi spek atau gimana, atau mungkin ada tambahan lain. Kalau spek saya kayak jarang sih. Delivery atau mungkin ada uh, adendum-adendum yang lain apa. Nah, itu impact-nya adalah tagihan berikutnya. Jadi misalnya kami sudah dari 10 kereta nih, kami sudah kirim 3. Ternyata setelah ketiga ada adendum, maka yang tagihan terimpact dan pendapatan yang pengakuan pendapatan terimpact adalah 4 dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi istilahnya tidak merubah di Tidak. invoice-nya karena tagihannya juga bertermin ya Mbak. Cuma Iya, Pak. posisi kontrak misalnya kita pembayarannya pembagian 50, 30, 20 berarti itu bisa bergeser ya Mbak ya. Itu ya Iya, Pak. persentase pembagiannya. Oke, jelas Mas Agus? Nggih, Jadi insya Allah jelas Pak. Cuman yang mungkin bagian apa nggih, bagian pemasaran, maksudnya poin adendum itu benar di pengelolaan kontrak nih. Setelah berjalannya waktu, kan tadi saya letakkan di setelah progres fisik. Artinya memang di dalam perjalanan produksi mungkin kereta itu ya di antara progres fisik sama eh, pemantauan biaya dan profitabilitas kontrak ini selama perjalanan proses pembuatan kereta itu gitu ya.
Nggih, Pak. J, Berarti kan betul memang Pak. proses J. ya. Oh, monggo Mas Wisnu. Udah, Sa. J, J, Monggo betul Mbak Nungki begitu. ya, ya J, Mbak Nungki, monggo Bu Nungki. J, betul Pak Agus, J. Ya, betul Pak J, Agus. betul Pak Nggih. Agus. Jadi adendum itu memang bisa eh, muncul atau memang bisa diinisiasi pada saat pelaksanaan kontrak. Jadi misal selama proses produksi ternyata dirasa seperti yang disampaikan Mas Wisnu tadi, ternyata ada permintaan perubahan spek yang bisa menimbulkan perubahan biaya dan sebagainya, itu memang sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kontrak sehingga bisa dimasukkan dalam pengelolaan kontrak. Ngaten Pak Agus. Nggih, siap, nggih. Berarti posisinya sudah benar nggih di antara D sama G ini nggih. Di pemantauan progres fisik. J, J Pak. Nggih, baik, siap. Nggih, cukup Pak Budi. Oke, terima kasih. Tapi kalau tak pandang sekilas kok kita aneh kok nggak iso kita aneh Mas Agus. Karena ini sudah pemantauan proses dan jadwal penyerahan barang. Kalau diterangkan dari Sebenarnya yang D dan E itu bisa kebalik ya Bu ya, gimana, J? dibalik ya Bu ya. Mungkin adendum Hmm, kontraknya di yang D, yang pemantauan itu di E gitu ya kelihatannya ya. jadi sebenarnya ya bisa gini Pak, ketika sudah mungkin ada beberapa produk yang sudah diserahkan dan sisanya mungkin ada perubahan, permintaan perubahan itu juga bisa mungkin terjadi. Jadi bisa saja D kemudian E, Pak. Atau mungkin sebelum adanya penyerahan barang, tiba-tiba ada perubahan permintaan dari customer, J. Bisa Iya, saja terjadi, ngaten Pak iya, iya, Budi, iya. J. Betul, betul. Memang Jadi kelihatannya ya bisa kalau dilihat bisa atas, ada bisa bawah, dua-duanya ya. ngaten Pak, J. Ya, J. betul, Sangat betul, mungkin betul. terjadi, J. Yang pasti tidak sampai di anu Mas Agus. Ini dimasuk di sales dan marketing nggak bisa Mas Agus harusnya Mas Agus. Tapi ada kemungkinan juga enggak? Ya nanti ya tolong dianukan ini. Ini penting juga ini amandemen kontrak itu. Apakah juga pada saat pembentukan di sales dan marketing atau sudah masuk ke operation ya. Nanti progress report opnam fisik ya atau di sales marketing artinya kontrak masih ranahnya bid and pricing dan marketing. Itu nanti perlu perlu digarisbawahi loh Mas Agus. Ya. Iya. Nggih Pak Budi, makanya poin ini kan ada progres fisik dan penyerahan barang. Nah, setelah itu ada kemungkinan adendum kontrak. Jadi bisa jadi nanti pada saat progres fisik ada adendum kontrak atau setelah jadwal penyerahan barang. Kan gitu. Kalau sales ordernya kan memang sudah dari awal nggih. Artinya sebelum progres fisik ini mungkin sales ordernya memang sudah diinput di SAP, tapi masalah penagihannya nanti bisa menyesuaikan, billingnya kan di bawahnya Pak Budi. Ya, ya, nggak maksudku juga harus ada penegasan. Berarti untuk amandemen kontrak itu ada dua pos bisa diproses istilahnya di lini sales and marketing termasuk bid and pricing ataupun di bagian teknik dan operasional. Maksudku seperti itu, betul nggak? Kalau divisinya iya Pak Budi, tapi kan ini kita bahas ininya proses dari apa terkait pengelolaan kontraknya Pak. Kalau divisinya mungkin ya bisa jadi yang Ya, jenengan ya, sebutkan tadi. ya, Tapi betul. Jadi urutannya kan kemungkinan yang apa nggih? eh, yang paling mungkin terjadi kan ya di antara D, E, F ini. ya, ya, paham, paham. Maksudnya ini kehati-hatian kita ya. Tadi nanti dari teman-teman setelah kita lepas biar ada masukan, barangkali ada yang kurang matching, kurang pas letaknya biar diperbaiki nggak apa-apa. Saya Nggih, kira siap. oh Nambahkan info Pak Budi mungkin apa ya, nggih yang sudah kita meeting kan. Jadi proses bisnis dan sub-subnya itu nanti mungkin akan di-share ke apa internal Inka. Jadi ada review mungkin bisa ditambahkan atau mungkin nggak perlu nanti bisa disesuaikan. Jadi artinya kan apa yang sudah kita gali kita sampaikan dalam bentuk poin-poin seperti ini. Jadi nanti kita share ke Inka. Kemudian nanti mungkin akan direview kembali, mungkin ada yang keliru, ada yang mungkin dihapus atau ada yang kurang, itu bisa ditambahkan, Pak. ya,
Sepakat Mas Agus? Ya mudah-mudahan nanti dari internal Inka bisa memberikan feedback balik atas apa yang menjadi diskusi maupun yang sudah kita mau kirimkan untuk proses maupun subprosesnya ya. Oke, terima kasih Mas Agus. Kalau enggak ada, nanti kita masuk ke subproses yang keempat ya. Kalau kita mengacu di sini langsung aja di terus keempat itu di piutang usaha di 5 ya. Jadi untuk pemeriksaan kualitas ya di sebelum 5 kan yang ketiga itu kan ada pemeriksaan kualitas produk ya, tentunya nanti kaitannya dengan saat pengakuan maupun pengukuran di pendapatannya. Jadi konsepnya makanya sudah saya tadi final kan dengan Mbak Inci biasanya kendalanya di BAST-nya apa ya ternyata kadang-kadang sering barang sudah dikirim tapi dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan BAST-nya kadang-kadang masih terlambat sehingga apa kata kuncinya pengakuan itu tidak tepat. Sehingga konsekuensinya state accrual atau state pendapatan itu bisa juga tidak tepat waktu. Itu ya kata kuncinya ya. Oke, sekarang di proses berikutnya Mas Agus, penagihan dan pengelolaan piutang. Nah, tentunya pada tahap penagihan dan pengelolaan piutang ini dari PT Inka kan sudah menerbitkan invoice ya setelah pendapatan diakui dan dokumen diserah terimakan secara lengkap. Nah, tentunya invoice ini kan sebagai alat ukur piutang usaha ya dipantau dari pencatatan waktu ngekru pendapatan atau piutang pada pendapatan pada PPN keluaran. Nah, untuk sekarang tahapan untuk laporan aging schedule piutang. Nah, ini mohon bisa diceritakan proses untuk pengakuannya apakah sudah berbasis PSAK 71 nggih? Monggo atau NCL ya, ECL ya. Mbak Inci bisa memberikan eh, Kalau penagihan kami ya prosesnya seperti setelah dokumen lengkap dari pemasaran itu kan mengumpulkan untuk keuangan dilakukan penagihan. Jadi kami akan melengkapi proses dokumen-dokumentasi termasuk penerbitan faktur pajak dan selanjutnya diserahkan ke customer. Nah, pemantauan penagihan berkala juga sudah ada Pak. Kami setiap bulan juga memantau apa-apa invoice apa saja yang sudah kami tagihkan dengan progres penerimaannya seperti apa dari customer seperti itu kan kemudian pencadangan penurunan nilai piutang periodik. Nah dari kami itu sebenarnya karena mostly tagihan kami itu lancar Pak dari KAI yang kalau SKPDN itu 2 minggu sudah terbayar atau mungkin kurang dari itu lebih dari 2 minggu mungkin ya juga nggak lama artinya resiko kami terlambat itu sangat kecil cadangan kami kalau pemantauan berkalanya ada, tapi untuk pencadangannya kembali lagi Pak, kami akan melakukan review dan kajian seberapa kemungkinan Pak terbayarnya atas kredit yang piutang-piutang yang macet tersebut, gitu. Apa bisa diterima Pak? bisa diterima, tapi Iya, boleh tanya kan ngono ya. iya, iya Pak. Kau virtual, seperti kau virtual Mbak ya. Nah, jadi memang kalau pendapatan sudah diakui, tentunya hak tagih Inka ke pelanggan kan sudah ada ya. Jadi fokusnya sekarang menagih, mencatat, dan memastikan uang masuk ya Mbak ya, betul-betul masuk. Nah, memang penagihan ini istilahnya tentu kita harus menggunakan dengan PSAK sehingga pencadangan untuk piutang kalau memang itu sudah dasar, tapi jangan lupa Mbak, ini matching dengan perpajakan nggak ini kira-kira? Dengan peraturan PMK terbaru. Yang mana Pak? Ya udah, nanti itu bagiannya masih mungkin ya. Jadi expected credit loss-nya SCL, kerugian kredit ini diperkirakan yang akan terjadi, itu tentunya juga sekarang ini kan ada PMK yang terbaru ya. Jadi Ya, di itu nanti PM, dengan Pak Imam ya Pak ya. ya, Bisa ya, langsung ya, ya, disampaikan pertanyaannya ke Pak Imam. ya, ya, ya. Aturan terbarunya ini memang luar biasa ini. PMK 81 Mbak ya, 2024. Jadi prosedurnya di sana syarat utama yang menjadi biaya pajak itu apa? Itu karena harapannya PSAK 71 tentunya matching dengan PMK 81 2024 ya. Jadi sudah dibebankan lagi dan sebagainya ya. Termasuk kalau ada penghapusan gitu, ada kemungkinan nggak
setelah pencadangan ternyata Eh, betul-betul firm. kami kemungkinan kecil penghapusan Pak, karena kalau di kami penghapusan tuh prosesnya cukup panjang ya sampai RUPS. Jadi sejauh ini kami melakukannya pencadangan. Kalau ternyata berat ya pencadangannya penuh gitu aja. Oke, Mbak, suaranya sampai semakin hari semakin siang kok kecil men toh. Iya. Ojo Pak, ini menjauh. mungkin Nah, kami nggak habis ini izin lift Pak, karena kami lanjut agenda lain. Jadi oh gitu. mohon maaf. Nggih, tadi saya sampaikan. Ya, kebetulan tim keuangan ini termasuk Lah saya Pak engko Andre terus dan Nggih, eh, Mas mungkin Agus mungkin ini ada Pak Budi, pertanyaan Mas Agus. poin yang poin 7 dulu. Jadi estimasi garansi itu kemarin sampaikan 5% atau 10% nggih? Yang poin 7, Bu Insi. poin 7 pengelolaan. Jadi setiap tahun kami itu melakukan penilaian terhadap cadangan purna jualnya. Saya kok ada 5% apa ya? Kalau nggak salah. Saya agak lupa sih. Itu setiap tahun berkala tiap tahun, Pak. Kalau identifikasi garansi, sorry, pertama ya, nomor A, identifikasi garansi atas purna jual. Biasanya kontrak itu kami mungkin ada masa garansi 1 atau 2 tahun. Kemudian estimasi biaya garansi kami itu kebijakannya adalah 5% dari nilai total kontrak. Dari nilai kontraknya ya Pak. Dan kami cadangkan per tahun sesuai dengan salesnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ternyata tahun berikutnya kami juga pantau. Jadi, tahun berikutnya maka kan pencadangan baru. Dan jika ada realisasi Pak atas yang kami cadangkan tahun sebelumnya itu berapa. Jadi, misalnya kami tahun kemarin nyadangkan 1 M, ternyata rasanya cuma 200 juta, misalnya seperti itu. Pun kami juga melakukan review itu perhitungannya. Seperti itu, Pak. Nggih, ada tambahan Pak Budi, kurang 1 menit. Bu Insi Ya, sudah harus oh, ini. 1 menit itu banyak Mas Agus 60 detik Mas. Mbak, itu kira-kira apa jenenge itu tadi rutin ya, setiap tahun 5% dari saldo piutang terakhir ya. Ya, sales Pak sebenarnya ada perhitungannya. Cadangan purna jual. Nanti aku mohon termasuk dikasih contoh ya. Enggak, Satu saja enggak apa-apa. Mas Agus nut ya, Mas Agus ya. Jadi untuk Eh, membuktikan, untuk biaya garansi mungkin bukan dari piutang ya, tapi dari kontrak Pak Budi. lah nggih, dari sales ya berarti ya. iya, enggak, Pak. Bukan dari piutang terakhir mboten. Persentasenya saya lupa ya Pak. Nanti saya sampaikan dengan kebijakannya ya Pak. Ya, 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 Oke. boleh, boleh, boleh. Lali enggak apa-apa kok, Mbak, enggak disalahi. Enggak apa-apa, tenang. Monggo, mungkin Mas Agus ada tambahan? Ini sudah mau lari aja ini, Mbak Insi Iya, ini. sudah 30. 10, 30. Monggo Bu Ini Insi. bahas belum uang muka pelanggan lah, itu maksudnya bagaimana? Tapi kebijakannya uang muka itu apakah di matching konsepkan terhadap saldo piutang? Terus nanti jurnal memo ini bagaimana antara SAP dengan accrued deferment terhadap accounting kan durung ke sana ya tapi ya. Iya, tapi mungkin singkatnya sebenarnya uang muka pelanggan Gimana? ya kami catat seperti biasa sih Pak. Uang muka pada, sorry, bank pada pendapatan di muka. Nanti Hmm. kebanyakan itu pembayar penurunannya itu based on tagihan. Jadi tagihan berikutnya itu sudah net uang muka. Maka ketika tagihan berikutnya kami sudah mengurangi porsi uang muka per tagihan sampai dengan tagihan itu seluruhnya selesai. Jadi close-nya seperti itu untuk uang muka. Tapi ini ya Mbak ya, artinya kadang-kadang matching konsepnya tepat nggak? Contoh, masuk di bank itu tanggal 31 Desember Oh, tepat Pak itu Pak. 2025. Cash basis itu. Maksudnya ya kami sesuaikan dengan penerimaannya. Itu ya. Jadi Oke. ngekrune harusnya kan 31 Desember. 31 Desember libur seminggu closing. Itu biasanya tetap di accrue ya. Ada peristiwa 31 ya. Kalau kami uang muka itu ketika penerimaan masuk, Pak. Loh lagi, contoh Oke. maksudnya gini. Ada uang muka nih. Ya kan? Misalnya ada transfer dari Desember. Cuma kadang-kadang kan ada suatu hari libur cut off-nya itu berdampak pada pengakuannya uang muka itu. Enggak, sesuai. Kalau begitu Sesuai masuk, ya. oke, sesuai. Nah, soalnya ada kata kunci nih, ketidaktepatan waktu pencatatan. Jadi istilahnya oke lah. Itu nanti contoh termasuk saya punya contoh satu aja enggak apa-apa ya. Jadi setiap Oke. item ini setidaknya untuk memastikan dari kita Iya. sebagai akuntan publik atau akuntan ini memberikan ada unsur tambahan ya. Jadi permintaan Oke. dokumen sumber yang Eh, mendukung ya. tapi minta tolong saya belum sampai saat ini saya belum terima permintaan dokumen atas diskusi sebelumnya, Pak. Mungkin nggak Loh, saya bisa dulu dicek ya. Mas Agus sudah pernah minta loh Mbak. Iya, Memang lewat ada. apa ya, Pak?
Waduh, Mas Agus lewat apa Mas Agus? Nggih, Tetap Google bisa atau? disampaikan Ah, mungkin lewat Pak Ridwan, Bu Insi. oh, kalau ya oke, berarti nanti kita komunikasikan ya, Pak. Oke. Hmm. Nggih, siap. Izin Bapak, mohon maaf sekali Ya, wes. ini saya Oke. dan timnya Ya, ada lanjut agenda meeting lain. ya, ya. Terima Terima kasih. kasih Kalau banyak ada Mbak ya. pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan atau di-list-kan nanti kami jawab by list tersebut. Ya, oke, oke Mas Oke. Agus. Ada yang perlu disampaikan lagi? Kak ya, cukup ya. Makasih Insya Bu Allah cukup. Kunci ya. Oke, Pak. Makasih. Waalaikumsalam Terima semua. kasih, Cinlif. Berarti udah selesai ya Mas ya? Karena ini eh, terakhir-terakhir yang poin ini memang di saat pengakuan uang muka, saat garansi itu mungkin di accounting ya. Nggih, mungkin gini Pak Budi. Ini kan yang apa istilahnya yang tidak ada dalam meeting. Maksudnya yang meninggalkan meeting ini semua divisi apa hanya keuangan saja Pak? Mungkin ada yang perlu didalami terkait kontraknya dengan divisi Yang pemasaran gitu. meninggalkan hanya ini, Pak, dari divisi keuangan, Pak, di Kementerian Keuangan dan Akuntansi, Pak. Ya, Mas Agus, monggo masuk ke kontrak lagi nggak apa-apa ya. Karena memang ada dirasa kurang, monggo disampaikan aja Mas Agus. Nggih. Di poin mana Mas Agus? Sepertinya sudah sih Pak. Nanti Sudah. tinggal minta contoh kontraknya tadi. eh Mungkin perlu ini nggih, mungkin ada kontrak dengan KAI, dengan non KAI dan kontrak Swasta. dengan luar negeri. Oh ya, Jadi mungkin kontraknya itu beda-beda Pak, dengan KAI, ada dengan non KAI, dengan customer luar negeri. Mungkin tiga itu nggih. Nanti kontraknya yang kita minta 3 poin itu yang membedakan mungkin. tentunya ditambahi lagi Mas Agus. Selain kontrak yang tadi pakai KAI, non KAI dalam arti domestik, terus kita ngomong ekspor, ya ta, tentunya ada yang tadi itu pencatatannya apakah pakai progres atau penyerahan, itu penting. Jadi nanti ada salah satu, jadi di sana bilangnya bagaimana pengakuan di pendapatannya. Jadi itu konsen terhadap pengakuan ya. Itu tambah itu ya Mas Agus ya nanti ya, note-nya ya. Ini dokumennya ini berarti nggih, contoh jurnalnya atau gimana Pak? Kalau progres itu kan Ya capture di ledger aja Mas. Jadi salah satu transaksi contoh misalnya menggunakan kontrak dia pakai persentase progres. Ya berarti kita harus minta contoh satu mana Mbak? Itu satu kontrak, satu accounting treatment. Ya accounting treatmentnya ada di capture dari ledger monggo atau dari bukti memorialnya dia terserah. Jadi yang memastikan bahwa kita bisa menilai bahwa itu dinilai secara accounting treatmentnya masuk ke SAP sesuai dengan apa yang direferensi ke kita. Ya gitu ya Mas Agus ya. Jadi fleksibel aja nggak apa-apa. Monggo. ya jadi screenshotan sistem nggih, nanti yang kita minta Yes, screenshot sistem betul. terkait pengakuan pada SAP, mungkin ada pendapatan, terus uang Mm-mm. muka, Ya, kemudian eh, pencadangan garansi mm-mm. sama denda mungkin nggih. Ya betul. Poin-poin Nggih. yang awal-awal ya tadi ya. Makanya pengakuan pendapatan saat itu persentase progres atau overtime itu contoh kontraknya bagaimana. Kan ada salah satu nih tadi kan bilang Mbak Inci ya. Terus kalau point in time kan kebanyakan kan pakai KAI Mas Agus ya. Nah itu juga kontraknya bunyinya kayak mana? Apakah variabel konsideran atau at cost berpisah. Itu penting. Nanti pengakuan di denda penaltinya itu apakah dia mengurangi neto pendapatan atau menampilkan di BUA-nya. Nah, itu penting. Iya, Mas Agus ya. Siapa Pak Budi? Oke, siap. Monggo, untuk yang masalah kontrak, Mas Agus ditekankan lagi. Dari saya Karena sudah, mungkin Pak Azari ada tambahan. Nggak ada kontrak yang gagal atau kontrak yang nggak dilaksanakan ada nggak kira-kira? Departemen kontrak mungkin ya. Pernah mengalami buatan ya. Tapi Nggak sejauh ada, Pak.
nggak ada. Oh, nggak Gagal ada itu ya? berarti gagal menyerahkan barang gitu ya? Boten Mas. Artinya masih berkontrak, jenengan punya hak untuk menilai nih. Oh ini ketane customer-nya gak bonafit. Tapi kalau kelihatannya customer cuma kebanyakan, kalau boleh tahu untuk KAI berapa persen sih Mas? Persentasenya Mas, 90% Ya atas hampir total hampir total proyek? 80-90% Pak, Iya, 80-90%. Ya Allah, mostly semuanya. dari KAI, Bapak. 90% ya. Masya Nggih, Allah. Berarti istilahnya bolo dewe ya, podo-podo plat merah iya. ngoten ya. Nggih. Plat Bolo merah. dewe niku, Bapak. Lah, berarti untuk kalau KAI ini 90, ekspornya ya juga mungkin cuma 10%-an ya, boleh nggak ada termasuk ada swasta yang beberapa ngoten ya. Nggih, atau dibikin Iya. 8/2 gitu, Pak. 8 banding 2. Pokoknya 80 20% ngoten dah. nggih. Iya. Gimana Mas Wisnu? Iya, kalau Itu aja ya. iya Ya, paling iya. start segitu kan. Misalkan Ya, iya. 5M itu paling ekspornya cuma 200 miliar, 5 Iya. triliun ekspornya cuma 200 Dua. miliar gitu kan. Ya, iya, Terus iya, 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 iya. Nggih. 22% itu ngono yang misalnya atau berapa persen nggih, di bawah 10 ya. bawah Yang 10. 400 ini. Oke, siap, siap. Apalagi Mas Agus yang perlu disampaikan ke beliaunya. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan tapi Mbak Insinya sudah lari itu. Saya tadi pengen pengen memastikan juga ya kemarin diskusi untuk masalah SDM Mas Agus. Nanti bisa di-note ya Mas Agus ya. Ini kalau barangkali ada Ibu siapa yang kemarin tuh SDM itu sama Mas Sinten? Bu siapa Mas Agus? Bu siapa nggih? Supe. Bu Retno Orangnya Pak, Bu yang Retno ya Vero Allah. Pak. Enggak, ini mungkin barangkali ada teman-teman yang bisa nanti menyampaikan ya. Artinya di situ kan ada istilahnya PKWT ya untuk tenaga kontrak. Itu biasanya kalau boleh tahu dibayar harian atau bulanan ya kontraknya ya. Nah ini kaitannya dengan nanti perpajakannya untuk di ternya berdampak sekali. Kemarin kelupaan saya kelewatan. Nanti Mas Agus. Seingat saya kemarin jelaskan Bu Retno itu eh, semua bulanan Pak. Jadi kemarin kan disampaikan kalau misalkan ada yang nggak masuk pun yang dipotong ya tetap mungkin hanya tunjangan sama insentif seperti uang transport dan sebagainya itu aja Pak. Tapi kalau untuk gajinya tetap dihitung bulanan Pak gaji pokoknya. Berarti istilahnya gajiannya bulanan kan? Bukan Seingat mingguan. saya seperti itu Pak. Tapi mungkin nanti perlu di ini Kalau lagi. kalau sampean sing jawab aku gak percaya Mas Agus soalnya Mas Agus. Sampean dudu Bu Retno soalnya. Iya, Pak Ridwan nanti mungkin nanti biar dinut aja ya Pak Ridwan ya. Karena ini juga berkaitan dengan apa ya pencatatan ya pengakuan. Jadi itu penting sekali. Walaupun nanti PKWT ini berapa persen terhadap total dari salary-nya secara diraba, tapi itu pun menjadi walaupun ini P2 ya, tapi tentunya ini menjadi konsen kita karena itu harusnya harusnya sesuai dengan aturan harusnya. Aturan di perpajakan ya maksudnya ya. Kalau mau secara komersial sih nggak mengatur ya. Digaji bulanan boleh, harian boleh, nggak digaji pun juga boleh. Cuma nanti di demo gitu aja ya. Mungkin dari saya sekian saja, kurang lebih seperti itu. Kalau dari Pak Asari dan teman-teman Mas Agus nggak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan ya Mas Agus ya. Nggih Pak Budi. Pak Nggih, Sari cukup nggih. siap. Cukup, siap. Oke, Mas Ridwan, saya kembalikan Iya, lagi. Matur baik, suwun sangat Mas Ridwan. baik Pak. Baik, terkait yang pertanyaan terakhir Pak, Ya, dapat kami sampaikan sesuai dengan aturan pemerintah itu semuanya bulanan. Jadi PKWT-nya pun diperhitungannya bukan di atas. Hilang suaranya Pak Bukan Ridwan. bulanan Pak. Iya. Intinya bulanan Pak. Tapi nanti kalau misalnya memang Bapak perlu mendapatkan jawaban resmi, kami sarankan ini Pak, dalam. atas pertanyaan